Selamat siang, bertemu kembali dengan Ibu Yeni Yuningsih dalam pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari terkait sistem peredaran darah manusia. Oke, baik, sebelum belajar Ibu ingin bertanya kepada kalian. Menurut kalian, komponen apa saja yang diperlukan untuk berjalannya sistem peredaran darah pada tubuh kita? Ada yang ingin berpendapat? Silahkan. Ya, bisa ya, bagus jawabannya. Jadi, komponen yang dibutuhkan dalam peredaran darah kita itu salah satunya ada darah dan ada jantung. Jantung itu sebagai alat peredaran darah bagi manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama untuk mengidentifikasi komponen-komponen penyusun darah, yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis sel darah, yang ketiga mengidentifikasi prinsip penggolongan darah dan transfusi darah, dan yang keempat mengidentifikasi alat-alat peredaran darah. Selanjutnya kita akan masuk ke alat peredaran darah. Yang pertama itu ada darah. Coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Bagian utama darah itu terdiri dari plasma darah. Isinya itu 90% air, 8% protein darah, 2% garam mineral, dan bahan organik. Kemudian selain plasma darah, bagian utama darah itu ada sel darah. Kita ketahui bahwa sel darah itu salah satunya ada eritrosit atau sel darah merah, kemudian ada leukosit atau sel darah putih, dan ada trombosit atau keping darah. Oke, kita masuk ke eritrosit. Coba perhatikan di gambar, itu merupakan gambar sel darah merah. Ciri-ciri sel darah merah itu bentuk selnya bikonkav, kemudian tidak berinti, tidak dapat bergerak bebas, dan tidak dapat menembus dinding kapiler. Kemudian dibentuk dalam sumsum tulang merah. Selanjutnya memiliki pigmen respirasi atau hemoglobin yang berfungsi mengikat oksigen. Hb pengikat oksigen ini disebut dengan oksihemoglobin. Selanjutnya ada trombosit. Kita ketahui kalau trombosit itu bagian komponen-komponen darah yang selanjutnya. Trombosit ini memiliki ciri-ciri tidak berinti, kemudian mudah pecah, bentuk selnya tidak teratur, dan dibentuk dalam sumsum tulang merah. Nah, fungsi dari trombosit ini yaitu berperan dalam proses pembekuan darah. Kemudian, komponen darah yang ketiga itu ada leukosit. Kita ketahui kalau leukosit ini merupakan sel darah putih yang ada di dalam darah. Sel darah putih ini memiliki ciri yang antara lain bentuk selnya bervariasi, kemudian memiliki inti, bergerak bebas, dan dapat menembus dinding kapiler atau dinamakan diapedesis. Fungsi dari leukosit ini yang pertama untuk melawan patogen di dalam tubuh, karena sel darah putih ini akan menghasilkan zat kebal atau limfosit yang nantinya akan membentuk antibodi kita sesuai dengan antigen yang dilawannya. Jadi, ketika ada patogen yang menginfeksi tubuh kita, maka antibodi dari leukosit ini akan bekerja melawan antigen tersebut. Ini merupakan macam-macam leukosit. Kalian bisa perhatikan bahwa macam-macam leukosit itu ada 4. Yang pertama itu ada granulosit. Jadi granulosit ini plasmanya bergranula atau di dalam selnya itu ada butiran-butiran kecil. Di antaranya itu ada neutropil, kemudian ada eosinofil dan basofil. Sedangkan agranulosit ini plasmanya tidak bergranula. Di antaranya ada monosit dan limfosit. Semua yang 4 ini masuk ke jenis sel darah putih atau leukosit. Selanjutnya, alat peredaran darah yang kedua itu ada jantung. Coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan.
Jantung ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada epikardium. Epikardium itu kalau digambar yang bagian atas. Jadi epikardium ini terdiri dari jaringan-jaringan epitel. Kemudian ada miokardium. Miokardium itu di lapisan tengah. Kalau digambar itu yang berwarna merah seperti daging ya. Kemudian miokardium ini isinya jaringan otot yang berfungsi untuk jantung berkontraksi. Kemudian yang ketiga ada endokardium. Kalau digambar endokardium itu yang paling bawah. Endokardium ini isinya jaringan epitel dan jaringan ikat yang banyak mengandung serat-serat kolagen yang elastis. Sekarang kita akan mengidentifikasi peredaran darah pada jantung. Kita ketahui bahwa jantung ini berfungsi untuk memompa dan mengedarkan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Tidak hanya itu, jantung bertugas untuk membuang produk limbah dan karbon dioksida dari dalam tubuh. Kita akan belajar bagaimana alur dari proses pengedaran darah di dalam jantung. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan alur peredaran darah pada jantung. Coba kalian perhatikan, darah yang warna biru itu merupakan darah yang kaya karbon dioksida, dan darah warna merah itu merupakan darah kaya akan oksigen. Perhatikan pula pada gambar jantung, sudah diberi tanda nama bagian-bagiannya ada di sebelah kanan. Peredaran darah ini dimulai dari sebelah kiri, yakni diawali dengan atrium kanan akan menerima darah dengan kadar oksigen yang rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava. Kemudian akan memompanya ke ventrikel kanan melalui katup trikuspid. Jadi katup trikuspid ini merupakan katup antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Selanjutnya, darah dari ventrikel kanan ini akan dipompa keluar jantung menuju paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen melalui katup pulmonalis. Coba kalian perhatikan katup pulmonalis. Jadi katup pulmonalis ini merupakan katup yang akan mengalirkan darah kaya karbon dioksida menuju paru-paru. Di sana, di paru-paru, darah kaya karbon dioksida itu akan mengalami pertukaran gas. Selanjutnya, darah yang sudah kaya akan oksigen dipompa masuk kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis, dan selanjutnya akan dipompa ke ventrikel kiri. Nah, dipompa ke ventrikel kiri ini melalui katup mitral. Jadi katup mitral ini katup antara atrium kiri dan ventrikel kiri yang nantinya akan dialirkan darah kaya oksigen. Kemudian selanjutnya ventrikel kiri ini memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Jadi itu merupakan proses jalur peredaran darah kita di jantung. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan terkait peredaran darah pada jantung. Oke, sekarang kita masuk ke golongan darah. Pengelompokan ini didasarkan pada agglutinogen atau antigen pada sel darah merah dan agglutinin atau antibodi pada plasma darahnya. Coba kalian perhatikan gambar tabel yang telah Ibu sediakan. Di sana ada jenis golongan darah, kemudian ada jenis agglutinogen atau antigen pada sel darah merahnya, dan ada jenis agglutinin atau antibodi pada plasma darahnya. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, golongan darah A itu pasti memiliki agglutinogen atau antigen pada sel darah merahnya itu A, sedangkan memiliki agglutinin atau antibodi pada plasma darahnya itu beta. Jadi tidak boleh sama. Begitupun dengan golongan darah B. Jadi golongan darah B itu pasti memiliki agglutinogen atau antigen pada sel darahnya
B, sedangkan memiliki aglutinin atau antibodi pada plasmanya berupa alfa. Jadi sama seperti tadi ya, tidak boleh sama antara antigen dan antibodi seperti itu. Kemudian untuk golongan darah A dan B, AB, aglutinogen pada sel darah merahnya itu memiliki dua-duanya, yaitu A dan B, tapi golongan darah AB ini tidak memiliki aglutinin atau antibodi pada plasmanya. Kemudian pada golongan darah O, aglutinogen pada sel darah merahnya itu dia tidak memiliki, tapi dia memiliki aglutinin atau antibodi pada plasma darahnya berupa alfa dan beta. Nah, coba kalian pahami, bertemunya aglutinin B dengan aglutinogen B akan mengakibatkan pembekuan darah. Jadi, jika aglutinin beta bertemu dengan aglutinogen B akan mengakibatkan pembekuan darah, sehingga golongan darah A tidak bisa mendonor untuk seseorang dengan golongan darah B karena nanti akan terjadi pembekuan seperti itu, karena pada dasarnya A itu harus bersanding dengan beta dan B itu harus bersanding dengan alfa. Jadi tidak boleh sama, karena kalau misalkan sama akan terjadinya penggumpalan darah. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah Ibu paparkan terkait prinsip-prinsip dari penggolongan darah. Sekarang kita masuk ke transfusi darah. Dalam transfusi ini ada istilah donor dan resipien. Kalau donor ini pemberi dan resipien ini penerima. Nah, coba kalian perhatikan skema transfusi darah. Jadi, golongan darah A itu hanya dapat menerima donor dari golongan darah A dan O saja. Kemudian jika golongan darah B itu hanya dapat menerima darah dari golongan darah B dan juga O. Kemudian golongan darah AB itu bisa menerima seluruh golongan darah karena golongan darah AB itu merupakan donor universal dan dia tidak memiliki antibodi di dalam plasmanya. Kemudian selanjutnya, golongan darah O ini hanya bisa menerima donor dari golongan darah O lagi. Itu ya, sudah jelas yang Ibu jelaskan tadi. Semoga kalian dapat memahaminya kembali. Oke, mungkin pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Sampai di sini, kita akan membahas materi selanjutnya. Sampai jumpa, semoga pembelajaran kali ini dapat kalian pahami terkait sistem peredaran darah.